Perkenalkan, nama saya Brigita Sujurike dari Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Katolik Musikaritas. Jadi, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual yang dikhususkan untuk anak-anak dan remaja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi mencegah dan melindungi diri dari kekerasan seksual untuk remaja, yaitu ada 3 strategi. Yang pertama adalah kenali, dan yang kedua cegah, dan yang ketiga lawan. Nah, pertama kita perlu dulu mengenali kekerasan seksual. Jadi, apa sih itu kekerasan seksual? Jadi, kekerasan seksual itu adalah tindakan kekerasan yang bersifat seksual, dan biasanya itu terjadi pada perempuan dan juga anak-anak. Nah, kekerasan seksual ini itu dilakukan tanpa persetujuan dari korban, yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti memaksa, mengancam, atau disentuh secara seksual. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Jadi, apa sih bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu? Nah, bentuknya yang pertama adalah paksaan dari seseorang untuk memegang atau memperlihatkan bagian intim tubuh kita tanpa izin. Yang kedua, ada mengomentari tentang fisik atau bentuk tubuh seseorang secara berlebihan dan biasanya ini menjurus ke seksualitas. Selanjutnya ada memaksa seseorang untuk memperlihatkan video atau gambar pornografi. Selanjutnya ada memujuk anak-anak biasanya dengan rayuan untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Biasanya hal ini itu diiming-imingi dengan hadiah sehingga anak bisa terbuai dengan rayuan tersebut. Selanjutnya ada memaksa untuk mengirim video atau gambar bagian tubuh yang intim melalui aplikasi chatting, biasanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, terakhir ada prostitusi anak, yaitu dengan menjual beli anak. Lanjut, siapa sih yang bisa menjadi pelaku seksual? Jadi yang bisa menjadi pelaku seksual itu yang pertama adalah pelaku yang dikenali korban, bisa pasangan, keluarga, teman, ataupun orang yang dikenal korban. Selanjutnya ada pelaku yang tidak dikenal, yaitu adalah seseorang yang memang sengaja melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada korban. Nah, selanjutnya ada pelaku yang berada dalam posisi kekuasaan, seperti guru, pemimpin agama, ataupun pejabat pemerintah. Selanjutnya ada pelaku yang memiliki gangguan jiwa. Dan yang terakhir ada pelaku yang terlibat di dalam kejahatan terorganisir. Lanjut, apa sih dampak-dampak kekerasan seksual? Nah, dampak dari kekerasan seksual ini dibagi menjadi dua, yaitu bisa dampak fisik maupun dampak psikologis. Nah, dampak fisiknya itu yang pertama ada sulit tidur, bisa sakit kepala, sakit pada bagian alat kelamin yang akibat dari kekerasan seksual tersebut. Lalu bisa beresiko untuk penularan penyakit seksual. Lalu luka di tubuh akibat kekerasan, lalu bisa terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu dampak psikologisnya itu rasa bersalah, lalu dihantui dengan pengalaman yang buruk dan bisa menyebabkan trauma. Lalu, takut dengan hal yang mengingatkannya pada kejadian pelecehan atau kekerasan seksual yang menimpanya. Lalu korban bisa menutup diri, korban bersikap apatis, korban juga tumbuh sulit untuk beradaptasi, lalu dalam jangka panjangnya korban bisa sampai depresi ataupun bunuh diri. Lanjut, sebelum saya masuk ke bagaimana sih cara mencegah terjadinya kekerasan seksual itu, anak-anak ataupun remaja perlu untuk menerapkan batasan tubuh.
Nah, kita adalah orang yang memiliki hak atas tubuh kita sendiri. Jadi kita lah orang yang, memiliki hak mana bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, ataupun bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Nah, oleh karena itu, anak-anak dan remaja perlu tahu batasan fisiknya dan juga batasan seksualitasnya. Lanjut ke cara mencegahnya. Nah, di sini ada beberapa cara mencegah terjadinya kekerasan seksual tersebut. Yang pertama adalah berkata tidak. Artinya adalah ketika ada seseorang yang memaksa untuk berkeinginan memegang bagian intim tubuh anak-anak, kita atau anak-anak ataupun remaja bisa berkata tidak atau menolak dengan tegas hal tersebut terjadi kepada kita. Selanjutnya adalah tolak rayuan. Nah, walaupun kita diiming-imingin dengan hadiah yang menarik, kita perlu tahu batasan di tubuh kita sendiri. Eee, jika, memang orang tersebut itu, mengajak ke hal yang menjurus ke seksual. Nah, kita perlu untuk sadar dan tegas untuk menolak hal tersebut terjadi. Lalu, jangan pergi sendirian. Nah, maksud jangan pergi sendirian ini adalah, jangan pergi ke tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang memang beresiko terjadinya kekerasan seksual. Kalau bisa, untuk anak-anak itu perlu dampingan oleh orang tua ataupun orang yang memang dipercaya oleh anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah terbuka dengan orang tua. Nah, ini penting sekali bagi anak-anak ataupun remaja untuk terbuka kepada orang tua, bercerita apapun yang terjadi, di sekolah, di kehidupan sehari-hari kepada orang tua. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan kekerasan seksual ini, anak-anak itu akan lebih mudah untuk bercerita dan melaporkan kepada orang tua ketika, orang tua dan anak itu sudah memiliki ikatan yang kuat dan keterbukaan yang kuat. Selanjutnya adalah waspada dengan orang asing. Nah, waspada ini adalah jangan mudah percaya 100% kepada orang asing ataupun orang yang memang, anak-anak baru kenal. Nah, ini nih perlu untuk diwaspadai. Nah, selanjutnya ada lawan. Nah, step utama apa sih yang perlu dilakukan untuk, ketika terjadi adanya tindakan kekerasan seksual atau melihat tindakan kekerasan seksual tersebut? Nah, yang harus benar-benar dilakukan adalah melaporkan tindakan tersebut. Khususnya yang pertama adalah kita melaporkan ke orang yang kita percaya, seperti orang tua ataupun guru ketika misalnya anak-anak berada di sekolah. Nah, di sini juga ada layanan terpusat, yaitu SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak. Nah, di sini juga saya sudah cantumkan nomor telepon yang bisa dicatat, untuk bisa, disimpan untuk jaga-jaga saja. Selanjutnya, bisa dilakukan proses hukum ketika tindakan kekerasan seksual itu sudah sangat-sangat fatal. Nah, hal ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, anak-anak itu perlu sekali untuk melapor jika memang terjadinya tindakan kekerasan seksual atau misalnya melihat teman mengalaminya. Nah, bisa, teman-teman semua membantunya dengan melaporkan kejadian tersebut ke orang yang dapat dipercaya. Nah, sekian dari edukasi kekerasan seksual yang telah saya berikan. Harapannya adalah anak-anak ataupun remaja bisa mengerti, mengenali, bisa mencegah, dan juga melawan tindakan kekerasan seksual. Seperti edukasi yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sekian dari edukasi saya. Terima kasih.